Pernahkah otakmu tiba-tiba terasa blank padahal kamu sudah tidur cukup, makan teratur, dan semua tampak lancar? Ada kalanya pikiran kita benar-benar nge-lag tanpa alasan jelas. Tenang, itu bukan pertanda bahwa kamu kurang pintar. Seringkali otak cuma butuh perhatian ekstra. Hari ini, aku akan ajak kamu menerapkan 6 kebiasaan simple yang bisa mengasah daya pikir tanpa biaya mahal dan bisa langsung kamu mulai besok pagi. Kebiasaan 1. Bayangkan otakmu seperti komputer yang baru dinyalakan. Kalau langsung dipaksa membuka puluhan tab, performanya melambat, kan? Kebiasaan pertama, tahan diri untuk tidak langsung membuka HP begitu bangun. Alih-alih menatap layar, luangkan 10-15 menit pertama untuk menenangkan diri. Minum segelas air putih, pejamkan mata sambil tarik napas dalam, atau sekadar menatap langit pagi. Biarkan otak buting perlahan agar saat kamu benar-benar beraktivitas, semuanya sudah siap pakai. Tapi ini baru permulaan. Kebiasaan kedua, jalan kaki santai minimal 15 menit setiap hari. Kamu tidak perlu berkeringat deras atau mendaki bukit. Cukup muter komplek atau ke warung sambil mendengarkan lagu favorit. Saat kita berjalan, aliran darah ke otak meningkat sehingga asupan oksigen dan nutrisi menuju sel-sel otak jadi lancar. Hasilnya, pikiran lebih jernih, mood membaik, bahkan ide-ide mengejutkan sering muncul secara tiba-tiba saat langkahmu ringan. Ide segar sering datang saat kita membiarkan diri bergerak. Dan sekarang, mari kita rapikan isi kepala. Kebiasaan ketiga, keluarkan apapun yang terpendam di benakmu dengan menulis bebas selama 3-5 menit. Bayangkan otakmu sebagai lemari penuh tumpukan barang. Jika tidak dibereskan, semua terasa sesak. Dengan menjejal halaman kosong, kamu memisahkan hal penting dari yang bisa dibuang. Apakah itu unek-unek, gagasan acak, atau sekadar keluhan ringan. Setelah tulisan pertama tercoret, rasanya beban mental berkurang dan ruang kreatif dalam otak menjadi lebih luas. Setiap goresan tinta membuka pintu klaritas, namun sebelum pikiran melaju terlalu cepat, ada satu kesalahan umum yang harus dihindari. Kebiasaan keempat, selesaikan satu tugas sebelum beralih ke lainnya. Kalau sedang makan, fokus pada rasa dan sensasi. Kalau bekerja, benamkan sepenuhnya pada satu proyek. Saat perhatian terbagi, kualitas hasil menurun dan kita butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan semua. Dengan memberi satu perhatian pada satu hal, pekerjaan beres lebih cepat dan otakmu pun tidak cepat lelah. Setelah kita membiasakan diri untuk fokus, sekarang saatnya memperhatikan istirahat. Kebiasaan kelima, tidur cukup dan konsisten setiap malam. Di balik tirai gelap, otak kita sebenarnya sedang bekerja keras, merapikan ingatan, menata emosi, dan mengolah pengalaman sehari penuh. Jika kamu sering begadang atau jadwal tidur berubah-ubah, otak layaknya meja kerja yang berantakan. Sulit menemukan apa yang diperlukan, mudah frustrasi, dan produktivitas merosot. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam per malam, dan usahakan bangun serta tidur di jam yang relatif sama setiap hari. Tidur teratur adalah kunci agar otak tetap segar dan siap menghadapi tantangan esok hari. Dan terakhir, kita akan menyambung dialog yang sering terlupakan. Kebiasaan keenam, ajak diri sendiri ngobrol setiap hari. Bukan sekadar bicara dalam hati, tapi refleksi kecil yang membantu kamu memahami emosi dan memberi perspektif baru. Coba tanyakan, hal apa yang paling aku syukuri hari ini? Atau, kenapa akhir-akhir ini aku merasa mudah lelah? Dengan memberi ruang pada pikiran untuk merefleksi, kamu semakin mengenali pola perasaan dan cara meredam stres. Otak yang akrab dengan diri sendirilah yang paling stabil dan jernih. Coba praktekkan rutinitas ini beberapa hari dan rasakan transformasinya. Kita sampai di penghujung 6 kebiasaan kecil yang, jika dilakukan konsisten, bisa menjadi pondasi besar bagi kesehatan otakmu. Buting pagi tanpa layar, langkah ringan penuh oksigen, menyalurkan pikiran lewat tulisan, fokus satu tugas, tidur berkualitas, dan dialog batin harian. Ingat, otakmu bukan mesin tanpa henti, melainkan aset berharga yang butuh perawatan. Cukup jadi versi 1% lebih baik dari hari kemarin, dan perubahan besar akan menyusul. Jika video ini berguna, jangan lupa tekan like, tulis komentar pengalamanmu, dan bagikan ke teman yang mungkin butuh upgrade kecil untuk pikiran mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.